Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Siang Klinik Continuing Medical Education Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Saya Dr. Mustika Anggiana Putri akan menjadi moderator Anda hari ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu an update for preventing injuries in daily sport and improving cognitive function. Webinar ini telah terakreditasi dengan 5 SKP Kemenkes. Sebelum kita memulai acara, mari kita dengarkan sambutan dari Wakil Dekan 4 FK Usakti, Dr. Jihan Samira, MPDK, Spesialis Mikrobiologi Klinik. Kami persilakan. Baik, terima kasih Dokter Inge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber yang telah hadir, Dr. Dona Adriani, KM, MBiomed AIFO. Yang saya hormati juga Dr. Antonius Andi Kurniawan, SPKO. Kemudian Saudari Moderator, Dr. Mustika Anggiani Putri, MBiomed AIFO. Dan yang saya hormati seluruh dosen, tenaga medis, peserta seminar, mahasiswa, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul pada acara yang diadakan oleh Continuing Medical Education dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Dengan tema yang sangat relevan, yaitu Preventing Injuries in Daily Sport and Improving Cognitive Function. Tema ini sangat menarik karena berkaitan erat dengan dua hal penting dalam kehidupan kita, yaitu aktivitas fisik dan kesehatan mental. Olahraga telah menjadi bagian dari gaya hidup sehat, namun kita juga harus menyadari potensi resiko cedera yang dapat terjadi. Selain itu, manfaat olahraga tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik, tetapi juga berperan besar dalam meningkatkan fungsi kognitif yang berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan. Acara hari ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai strategi pencegahan cedera saat berolahraga sehari-hari dan memperdalam pemahaman tentang bagaimana olahraga dapat mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Kami percaya bahwa pengetahuan yang didapatkan hari ini akan sangat bermanfaat bagi para tenaga medis, mahasiswa, dan juga masyarakat yang luas. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para narasumber, moderator yang telah bersedia berbagi ilmu dan juga pengalaman. Semoga diskusi hari ini dapat memperkaya wawasan kita semua dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Mari kita manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya dan berdiskusi aktif demi kemajuan dunia kedokteran dan kesehatan. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jihan untuk sambutannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita langsung masuk ke acara inti pemaparan dari narasumber, berikut kami tampilkan CV dari moderator, saya sendiri. Ya, kami bersama Dr. Dona, narasumber hari ini, saya mengampu mata kuliah Fisiologi dan Kedokteran Olahraga di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Baik, langsung saja kami persilakan pembicara pertama, Dr. Antonius Andi Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Baik, beliau adalah founder dan CEO dari Eminence Sport Medicine Center Elite Club di Epicentrum Kuningan. Beliau juga sebagai dokter spesialis kedokteran olahraga, sport medicine, injury, dan recovery center di RSPI. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran olahraga di St. Carolus Sport Clinic Salemba, Jakarta.
Beliau mengenyam pendidikan dokter di Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan melanjutkan spesialis kedokteran olahraga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Experience beliau adalah sebagai dokter kontingen Indonesia di berbagai Olympic Games London 2012, kemudian Youth Olympic Games Nanjing 2014, Olympic Games Rio Brazil tahun 2016, Youth Olympic Games Buenos Aires tahun 2018, Asian Games Jakarta Palembang tahun 2018, dan tahun 2020-2021 sebagai dokter kontingen angkat besi Indonesia di Olimpiade Tokyo. Baik, kepada Dr. Andi kami persilakan. Oke, terima kasih Dr. Mustika atas perkenalannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Jihan dan teman-teman sejawat semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali diundang di sini untuk sharing tentang judul yang diberikan ke saya. Topiknya lumayan cukup menarik dan cukup berat buat saya sebenarnya. Saya mempersiapkan ini sampai nggak tidur, mungkin demi Dokter Dona ya. Dan kalau bicara the biomechanic of injury, understanding untuk running dan cyclist injuries, mungkin kalau 30 menit bicara saya kayaknya nggak cukup gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya membuat slide-nya cukup banyak supaya teman-teman bisa belajar. Karena ini mungkin jadi modul ya untuk bisa belajar, bisa baca-baca nanti di pelataran sehat gitu. Jadi nanti saya akan skip-skip atau saya akan tunjukkan sekilas saja. Tapi saya pakai jam untuk monitor waktu bicara saya 30 menit. Oke. Ini tadi sudah dikenalkan oleh Dr. Mustika, tapi mungkin yang ingin saya sampaikan adalah my personal achievement, yaitu Tokyo Marathon finisher 2018 dan Berlin Marathon 2024 ya. Ini harus disampaikan karena susah finish maraton itu. Dan ya mungkin ketika dapat topik lari ya saya pasti akan happy karena ini adalah yang sehari-hari saya kerjakan setiap hari gitu. Nah, outline presentasi saya pada hari ini adalah mungkin di awal tentang introduction, apa sih sebenarnya biomekanik dan dari olahraga lari dan cycling ini yang sedang berkembang di Indonesia. Terus kemudian apa saja cedera pada lari terbanyak, 5 terbanyak. Terus kemudian bagaimana biomechanical dari lari dan bagaimana biomekanik ini berkontribusi terhadap cedera lari. Terus kemudian bagaimana kita mengakses pola lari seseorang itu apakah berisiko cedera atau tidak. Terus kemudian untuk cycling, saya rasa nanti cycling kita hanya sekilas, tapi intinya bagaimana cedera paling sering pada cycling dan juga bagaimana injury prevention and management. Mungkin teman-teman sejawat semuanya, saya rasa sudah melihat, udah tahu ya tentang apa sih sebenarnya biomekanik. Biomekanik adalah suatu studi yang mempelajari tentang bagaimana struktur dari biological organisme untuk bereaksi terhadap beban atau berbagai macam beban atau stimuli dari luar gitu ya. Nah, kalau kita bicara pada manusia, pada muskuloskeletal mungkin atau pada olahraga lari ya bagaimana sistem muskuloskeletal ini bekerja pada berbagai macam kondisi. Jadi kalau misalnya pada saat lari bagaimana sistem kerja dari otot, sendi dan semuanya ya tubuh itu bekerja pada saat kita berlari. Nah, kita mengetahui tentang biomekanik ini sangat penting karena buat saya kita bisa membuat sebuah prevention dan treatment dari cedera gitu ya. Terus kemudian kita bisa tahu bahwa sebenarnya pada saat berlari itu secara mekanikal aspeknya seperti apa, terus kemudian pola geraknya seperti apa, sehingga itu bisa menjadi, oh ini nih jadi faktor risikonya kenapa dia cedera, karena pola larinya seperti ini. Itu bisa saja terjadi. Nah, sebagai contoh adalah ACL. Nah, kalau ACL, kita bisa tahu bahwa kalau ACL itu pasti ada twisted mechanism dari lututnya. Jadi ada gerakan apa namanya flex knee dan kemudian
internal risk factor atau internal rotation atau external rotasi dari femur dan tibianya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa kalau non-contact injury pada ACL itu mekanismenya cedera seperti ini, maka dilakukanlah intervensi-intervensi dan itu sudah cukup banyak bukti ilmiahnya bahwa neuromuscular training itu bisa menurunkan atau bisa menurunkan risiko ACL, cedera ACL dengan cara ya tadi mengkoreksi dari biomechanical deficit dari seorang pelari. Jadi ini adalah contoh bagaimana biomekanik bisa dipelajari dan dikembangkan sehingga untuk membuat sebuah prevention strategis. Nah, kalau bicara tentang olahraga lari di Indonesia ini sangat berkembang ya. Kalau teman-teman Zawad dan adik-adik mahasiswa melihat setiap minggu tuh hampir ada event lari ya. Di Jakarta itu bisa 2 atau 3 bersamaan. Bisa di BSD, bisa di Alam Sutra, bisa di GBK, bisa di Car Free Day dan segala macamnya. Memang kita happy apa ya awareness terhadap healthy lifestyle tuh meningkat di Indonesia gitu ya. Meskipun kemarin ada berita Indonesia negara paling malas berjalan kaki gitu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan apakah itu penelitiannya hari kerja? Kalau hari kerja ya mungkin bisa, atau mungkin disebabkan karena faktor yang lain, karena faktor trotoar dan fasilitas berjalan kaki itu masih kurang available di kota-kota besar, ataukah penelitian itu dilakukan di kota besar? Kalau kita lihat di daerah-daerah pedesaan masih banyak mereka yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain itu dengan berjalan kaki. Jadi saya rasa metode penelitian dari Stanford University itu saya ingin tahu sih sebenarnya gitu ya. Terus kemudian nah saya mixed feeling ya terhadap peningkatan ini karena saya juga mendengar dan mencatat ternyata banyak juga yang ya sudden cardiac arrest pada saat event lari gitu ya. Terus kemudian insiden heat stroke itu juga cukup banyak karena di Indonesia sendiri tropis. Jadi saya rasa pelari-pelari ini masih banyak perlu mendapatkan edukasi. Dan saya senang sekali juga Universitas Trisakti ketika saya menjadi medical coordinator di event-event maraton di Indonesia, di Pokari, di Jakarta. Kemarin kita melibatkan juga mahasiswa-mahasiswa Trisakti untuk membantu dalam tim bantuan medisnya untuk dalam event lari tersebut. Nah, ini kita bisa membandingkan ya, ini New York Marathon pertama kali 1970 sebelah kiri. Mereka yang ikut hanya mereka yang terlatih dan mereka mengejar juara ya. Tapi sebelah kanan ini 2024 New York City Marathon ya. Orangnya banyak banget seperti cendol ya. Saya rasa udah berbeda sekali ya apa namanya event lari di Indonesia ataupun di dunia saat ini. Nah, kita masuk ke running related injuries. Nah, kalau kita bicara prevalence atau incidence, ini dari sebuah systematic review ya tahun 2021. Incidence running related injuries itu mulai dari 8,8% sampai 91,3%. Jadi bisa dikatakan 9 dari 10 pelari itu pernah mengalami cedera. Ya, jadi karena memang dan rata-rata mereka bersifat overuse. Nah, ini adalah 5 cedera pada lari yang tersering ya, mulai dari runner's knee atau patellofemoral pain syndrome, terus kemudian ada medial tibial stress syndrome atau sering dikenal dengan shin splint, terus kemudian dikenal juga dengan plantar fasciitis, Achilles tendinopathy ataupun iliotibial band syndrome. Nah, dari masing-masing cedera ini itu sebenarnya kita bisa terjemahkan atau kita bisa cari sebenarnya apa saja sih biomechanical risk factor dari cedera ini. Namun sebelum kita bicara tentang biomechanical risk factor, saya ingin sharing sedikit tentang ya mendiagnosis cedera pada pelari itu menurut saya sebuah challenge ya. Challenge-nya apa? Karena yang pertama adalah overlapping symptom. Jadi kebanyakan pelari itu punya similar symptom yang sama. Nyerinya di lutut gitu ya. Nyerinya di lutut, apakah lutut sebelah depan, sebelah samping. Kalau sebelah depan mungkin runner's knee, kalau sebelah samping luar mungkin iliotibial band syndrome. Tapi sometimes juga di sebelah dalam bisa pes anserinus bursitis dan segala macam, atau quadricep strain dan segala macam. Jadi simptomnya tuh overlapping. Terus kemudian mereka harus
declare lagi tentang nyerinya, bagaimana pada saat lari, pada saat istirahat, dan segala macam. Subjectivity of pain ini juga penting ya. Terus kemudian kadang-kadang mereka ada kompensasi mekanismenya. Jadi ada ketika nyeri di depan lutut, ada hamstringnya jadi lebih kaku atau ITB-nya lebih tight, lebih stiffness dan segala macam, sehingga itu ada kompensasi mekanisme dari seorang pelari yang cedera. Terus kemudian delayed onset-nya itu juga kita perlu perhatikan ya, apakah itu direct, misalnya kayak fracture dan segala macamnya, terus atau mungkin sekarang juga lagi banyak adalah stress fracture ya pada pelari, itu juga kita perlu memperhatikan onset-nya. Terus kemudian ketika dari situ kita bisa melihat tadi ya bahwa anamnesisnya itu benar-benar ya perlu detail gitu. Pernah cedera sebelumnya atau tidak, karena faktor risiko terbesar adalah cedera sebelumnya yang sebenarnya mungkin tidak tertangani dengan baik, atau ya karena pola latihannya yang terlalu ambisius dan segala macamnya. Training history ini juga jadi penting. Terus kemudian atau relevant medical condition yang lain. Terus kemudian examination-nya juga komprehensif ya, mulai dari postur, dari palpasi, dari range of motion. Terus kemudian kita perlu melihat apakah ada muscle imbalance-nya, sebelah kanan lebih kuat dibandingkan kiri, quadricepsnya lebih dominan dibandingkan hamstring dan segala macam. Terus kemudian ada spatial test. Terus kemudian yang akan kita bicarakan adalah lebih bagus kalau kita bisa melihat biomechanical analysis. Saya biasanya ada video, pernah posting video kamu saat lari nggak gitu. Dan bagusnya itu dilihat dari depan dan dari belakang dan dari samping gitu. Jadi ya apa namanya, di situ kita bisa menganalisa. Nah, ketika treatment pun itu cukup kompleks ya. Biasanya pelari-pelari itu mereka cuma pengen pain management. Jadi mereka minum obat anti nyeri udah kayak minum permen gitu ya. Tapi juga di situ butuh rest and activity modification. Kadang-kadang pelari kalau disuruh istirahat dia nggak mau. Oke, boleh lari, tapi jangan kencang-kencang dulu ya gitu. Jadi kadang-kadang kita memang harus berkompromi dengan si pelari tersebut. Terus kemudian kadang-kadang ya ini ya, ada yang complete rest, harus benar-benar rest kalau misalnya stress fracture. Ada yang, oh oke, sekarang jangan lari dulu deh, sepedaan dulu atau berenang dulu dan segala macam. Terus kemudian mileage-nya harus dikurangi, intensitasnya harus dikurangi dan segala macamnya. Terus kemudian kadang-kadang juga ya selain physical terapinya untuk koreksi dari kekurangan-kekurangannya secara biomekanik, juga perlu kadang-kadang diperlukan orthotic device ya. Terus kemudian ketika back to return to running program ini juga penting untuk bagaimana gradually untuk increasing mileage-nya sama intensity-nya tuh secara step by step. Nah, kita masuk ke dalam biomechanic of running ya. Nah, kalau kita ngelihat dari tadi common running injuries tadi, dari pathway mekaniknya, itu kita bisa melihat di sini ya. Jadi misalnya seperti patellofemoral pain syndrome atau runners nih, biasanya di sini ada patellar tracking issues gitu. Jadi ada patelanya yang ada maltracking sedikit, yang seharusnya dia posisinya persis di tengah sehingga dia bisa meluncur mulus dengan alur yang ada di tulang femur itu, tapi mungkin karena tidak sadar dan tidak stabilan itu membuat problem di tulang rawan dan itu menyebabkan nyeri. Dan ini biasanya related sama muscle imbalance, kelemahan otot-ototnya, baik paling sering adalah gluteusnya, otot gluteusnya dan otot quadricepsnya. Dan biasanya kalau dianalisis itu dari biomechanical faktornya dia ada valgus. Jadi ketika lari itu lututnya seperti masuk ke dalam, kurang lebih seperti itu. Iliotibial band syndrome adalah nyeri pada sisi luar dari lutut ya. Ini juga paling sering. Nah, ini ada dua teori antara friction and compression. Nah, ini ada inflamasi dan ada kekakuan dari otot-otot iliotibial band pita ini gitu. Secara biomekanik juga di sini ada excessive hip adduction, terus kemudian ada weakness dari hip abductor juga ya. Biasanya kalau training factor mereka sering downhill karena excessive mileage atau karena inadequate recovery. Terus kemudian plantar fasciitis ini juga sering ya. Ini nggak usah runners juga sekarang banyak yang mengenai plantar fasciitis. Nah ini pathomekaniknya seperti ini. Jadi ada
penebalan dari fascia plantarisnya, dan ini secara mekaniknya adalah overload dan microtear. Jadi ada penggunaan yang berlebihan, ada ketegangan dari fascianya sehingga menyebabkan small tears and inflammation. Biomechanical issues-nya di sini ada high arc, terus kemudian ada overpronation, terus kemudian juga related sama calf tightness juga. Jadi otot betis yang kaku juga sebabkan. Terus kemudian obesity sama inappropriate footwear juga itu juga menjadi faktor dari plantar fasciitis. Jadi kita bisa menjelaskan apa namanya cedera dari berbagai macam faktor risikonya. Terus kemudian medial tibial stress syndrome. Jadi ini adalah shin splint. Sekarang juga cukup banyak yang mereka nggak cuma shin splint atau medial tibial stress syndrome, tapi sampai stress fracture. Nah ini akibat repetitive loading dan traction dari otot-otot di anterior tibianya ya, tapi juga dari tibialis posteriornya yang terbebani atau overuse ketika berlari. Ya, kita tahu stretching itu lari-lari itu paling sering males ya. Stretching, terus kemudian pendinginan itu juga sering males. Jadi ketika di situ ada stiff, terus kemudian ototnya stiff, kemampuan kontraksinya berkurang, sehingga menyebabkan gesekan-gesekan atau repetitive loading atau traction dari otot dan tulangnya yang itu menyebabkan cedera. Faktor biomekaniknya di sini ada pronasi, ada kaki datar, terus kemudian ada otot-otot pergelangan kaki yang lemah, serta betis yang tegang atau calf yang tightness ya. Terus kemudian training error, hampir semuanya sama ya. Intinya too much, too soon, too fast, too early itu adalah faktor risiko dari cedera pada pelari. Berikutnya adalah Achilles tendinopathy, ada overload dan repetitive strain dari tendon Achillesnya. Ini adalah otot faktor-faktor intrinsiknya, fleksibilitas pergelangan kaki yang buruk, dan ekstrinsiknya karena kesalahan latihan, sama peningkatan jarak tempuh, intensitasnya yang terlalu cepat, dan segala macamnya. Nah, kita juga bisa melihat dari kinetic and kinematic. Kalau kinetik itu berkaitan dengan penyebab geraknya dan fokus pada gaya atau momen seperti misalnya ketika kaki menapak ke tanah itu ada ground reaction force. Jadi ada gaya reaksi tanah pada saat dia berbenturan ke tanah. Terus kemudian ada gaya otot dan momen sendinya. Tapi juga kita bisa melihat dari kinematiknya, menjelaskan karakteristik gerak dari sendi itu. Apakah tadi valgus ataukah internal rotasi dan segala macamnya. Nah, sebagai contoh, misalnya patellofemoral pain syndrome. Biasanya secara kinematik itu berkaitan dengan increase knee valgus, ya, kolaps ke dalam, atau apa namanya pada saat running downhill. Tapi secara kinetik kita bisa melihat bahwa penyebab dari patellofemoral pain syndrome ini adalah karena ada patellofemoral joint stress yang disebabkan karena tadi apa namanya maltracking dari patelanya atau misalignment tadi dari apa namanya sendi dari patellofemoralnya. Kalau iliotibial bend syndrome tadi ya, kinematiknya dari increase hip abduction, internal rotation, dan decrease hip flexion. Jadi pada saat berlari hip flexionnya terlalu sedikit. Jadi karena otot glutes-nya kurang kuat biasanya. Terus kemudian secara kinetik kita bisa melihat ada greater peak force atau loading rate. Jadi pada saat berlari itu ground reaction force-nya cukup tinggi, dan ketika menapak di tanah itu bebannya cukup tinggi. Jadi apakah karena kelebihan berat badan atau mungkin karena teknik cadence-nya, atau cadence itu berapa langkah dalam 1 menitnya itu yang cukup rendah sehingga beban menghentak tanahnya itu cukup tinggi. Plantar fasciitis di sini secara kinematik kita bisa melihat ada high arc, low arc, ada altered gait, apa namanya perubahan gait, terus kemudian ada limited ankle dorsofleksi, jadi artinya calf yang stiff. Terus kemudian kalau secara kinetik kita bisa melihat heel strike impact, ada mungkin yang mereka yang tipe larinya heel strike, bisa juga karena ada strain dari plantar fascianya. Kalau medial tibial stress syndrome biasanya karena excessive pronation dan increase hip abduction, dan juga ada greater tibial internal rotation. Terus kemudian secara kinetik biasanya ada loading rate atau peak force dari tibianya yang cukup besar ya. Ini menyebabkan medial tibial stress syndrome atau bahkan sampai stress fracture. Terus kemudian kalau Achilles tendinopathy
sama disebabkan karena reduce ankle range of motion-nya juga, terus kemudian straight length-nya terlalu short, terus kemudian ya high ground reaction force-nya, artinya benturan ke tanah itu cukup besar. Nah, dari tadi kinetik dan kinematik itu sebenarnya kita bisa melakukan yang namanya biomechanical assessment, atau kita bisa ngelihat namanya running gait analysis. Dari running gait analysis kita bisa lihat dari sagittal ataupun dari frontal ya. Dari sagittal kita bisa ngelihat cadence, kita bisa ngelihat straight length, kita bisa ngelihat foot strike pattern-nya, kita bisa ngelihat vertical oscillation, seberapa dia wasting energy, dia loncat-loncat. Jadi ketika vertical oscillation-nya cukup tinggi, berarti beban di lututnya atau beban di sendinya cukup tinggi. Knee flexion pada saat initial contact, hip extension-nya. Terus kemudian dari frontal plane-nya kita bisa lihat pelvic stability-nya, hip abduction, knee valgus, foot pronation, dan supination-nya kita bisa melihat. Nah, ini adalah fase-fase pada running gait ya. Ada fase stance dan fase swing gitu ya, di mana kita bisa melihat ada initial contact, terus kemudian ada mid stance, ada two off, ada mid swing, dan juga kembali ke initial contact lagi. Jadi ini adalah satu running gait analysis, di mana dari running gait analysis ini kita bisa melihat dari masing-masing. Misalnya pada saat initial contact, kita melihat bagaimana kakinya landing di tanah ya, apakah heel strike, apakah di to mid, apakah di mid foot strike ataupun di forefoot strike. Biasanya kalau di heel strike itu berisiko bebannya ada di sisi depan ya, jadi risikonya adalah medial tibial stress syndrome. Terus kemudian ketika dia landing di sisi depan, itu biasanya otot calf-nya bekerja lebih berat, jadi risikonya adalah calf tightness, terus kemudian mungkin akan berisiko Achilles tendinitis ataupun plantar fasciitis ya. Jadi dari sini kita bisa melihat. Terus kemudian ini juga ada vertical ground reaction force, di mana pada saat kita landing itu ada beban-beban yang diterima oleh kaki atau tubuh kita. Bisa dari running velocity-nya, bisa dari vertical velocity-nya, bisa ground reaction force-nya. Nah, dari ground reaction force ini kita bisa melihat biasanya ground reaction force itu 2,5 dari body weight ya. Artinya ya memang sendi yang diterima itu cukup beban yang diterima oleh sendi kita itu cukup berat. Nah, ini beberapa evidence base ya tentang hubungan vertical ground reaction force dengan cedera lari. Mereka yang vertical ground reaction force-nya cukup tinggi, resiko cederanya pasti lebih tinggi karena ada peningkatan stresnya. Terus kemudian juga di sini cedera-cedera apa saja yang berkaitan dengan tingginya ground reaction force. Ada stress fracture, ada patellofemoral pain syndrome, ada plantar fasciitis, ada medial tibial stress syndrome, dan juga ada iliotibial bend syndrome. Nah, strateginya apa untuk mereduce vertical ground reaction force? Ya, pertama adalah increase cadence-nya. Jadi pelari itu langkahnya dipercepat. Jadi ketika cadence-nya makin cepat, maka beban ground reaction force-nya itu makin turun. Terus kemudian bisa strengthening hip, stretching untuk ankle dorsiflexion-nya, terus kemudian cara latihan juga gradual progression dengan footwear yang tepat, lari di tempat yang tidak keras, dan loose weight. Saya rasa loose weight sih bisa menurunkan risiko berbagai macam cedera pada lari ya. Terus kemudian berikutnya lagi yang paling sering adalah contralateral hip drop. Saya sering bilang kepada pelari, kalau foto tuh jangan dari depan, dari belakang coba gitu ya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya glute-nya atau panggulnya itu turun sebelah atau tidak ya. Karena di sini kita bisa lihat ini yang normal, ini contralateral drop, ini contralateral drop dengan kompensasi dari terang. Jadi hip drop ini ternyata kita menilainya pada saat stand face. Jadi pada saat semua kaki itu mendarat di lantai, kita lihat secara dari belakang tinggi panggulnya itu turun sebelah atau tidak ya. Sehingga ini bisa dikaitkan dengan kelemahan dari otot-otot panggul dan berisiko terhadap cedera. Nah, ini adalah cedera-cedera yang berkaitan dengan contralateral hip drop. Nah, ini penjelasannya ya, kenapa patellofemoral pain syndrome itu bisa, hip drop bisa menyebabkan patellofemoral pain syndrome. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini modulnya cukup lengkap, saya rasa buat teman-teman. Terus kemudian secara evidence base, di sini ada beberapa penelitian, peningkatan 1% hip drop bisa meningkatkan 80% risiko cedera.
kontralateral hydroid bisa diamati pada pasien dengan cedera lutut. Jadi mungkin dia bisa cedera lutut dulu, terus kemudian akhirnya menyebabkan hip drop, terus sehingga menyebabkan panggulnya menjadi lebih sakit. Bagaimana intervensinya? Ya, selain strengthening exercise, menggunakan footwear atau gait retraining. Jadi melatih cara berlari dengan tepat itu juga penting. Terus berikutnya lagi adalah overpronation. Jadi kalau kita bicara pronation, hampir semua pelari itu pronation ya. Tapi ketika overpronation, di sini ternyata berkaitan dengan risiko plantar fasciitis, sindrom tibial medial stress syndrome, ataupun nyeri pada patellofemoral. Bagaimana mekanismenya? Ya, ini pronation itu sebenarnya normal, tapi ketika overpronation itu berisiko cedera. Nah, karakteristiknya seperti ini ya. Dia increase rear foot eversion, terus kemudian menyebabkan degenerative disease dari tulang teringnya berputar ke dalam, terus kemudian juga flattening dari medial longitudinal arc-nya itu menjadi flattening sehingga distribusi gayanya tidak rata. Ini beberapa faktor risikonya, ada struktur kaki, tadi flat feet, terus kelemahan kaki, kegemukan, alat kaki yang tidak tepat, ataupun karena training error. Training error akan selalu menjadi faktor risiko dari cedera ya. Terus kemudian ini overpronation berkaitan dengan cedera-cedera ini. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya bagaimana penjelasannya. Overpronation bisa menyebabkan plantar fasciitis. Terus kemudian secara evidence-nya juga ini kenapa overpronation itu berkaitan dengan Achilles tendinopathy. Ini dijelaskan oleh Rian di 2009. Terus kemudian secara general musculoskeletal injuries juga pronasi yang berlebihan menyebabkan berbagai macam cedera. Ini oleh Carvalho 2011 ya. Terus kemudian kalau ITB, iliotibial band syndrome juga disebabkan karena overpronation. Terus kemudian ketika overpronation akan menyebabkan ankle stability hingga bisa juga menyebabkan cedera ankle ya. Terus kemudian, nah bagaimana mitigasi dari overpronation? Memilih sepatu yang tepat, biasanya motion control shoe. Terus kemudian kita melihat surface dari trainingnya dan menggunakan ortotik. Saya rasa itu jadi penting. Jadi kalau menjelaskan cedera pada lari itu banyak sekali faktornya, mulai dari volume, mulai dari fatigue, mulai dari muscle function-nya, mulai dari kinematiknya, dari psychological dan segala macamnya. Di sini akan ditambah lagi dengan number of strides, cadence, dan juga beban per strides-nya. Itu jadi penting sekali. Ini sebagai contoh common muscle imbalance ya. Weak dari gluteus medius sama maximus, penyebab cederanya apa saja. Kalau tightness dari hip flexor apa saja, weak dari tibialis posterior apa saja, weak dari core muscle itu apa saja, dan segala macam. Ini dari beberapa jurnal terbaru ya, 2020, 2020, dan 2018. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Terus kemudian jadi penting sekali untuk penanganan cedera lari itu adalah return to running program ya, artinya kita perbaikin cara larinya. Kalau cederanya udah sembuh, ototnya udah kuat, tapi cara larinya kita nggak koreksi, ya saya rasa akan terus menjadi masalah ya. Nah, tapi penting buat pelari itu untuk progresif. Kalau setelah cedera, pain monitoring sama ya based on tolerance itu penting banget supaya bisa kembali berlari lagi dan tidak mudah cedera lagi. Di sini dari sebuah jurnal yang bagus nih ya di 2021 ini ketika cederanya soft tissue dan ketika cederanya bone stress injury ya. Jadi return to sportnya itu kalau misalnya soft tissue masih bisa nih ya ketika stiff-nya terus kemudian masih ada acceptable-nya, tapi ketika bone stress injury memang benar-benar ya harus istirahat sehingga di manage bebannya tidak boleh berlebihan gitu. Jadi kita harus melihat apakah itu soft tissue atau bone injury ketika kita menangani atlet yang cedera. Nah, sekarang ke cyclist injury ya. Cyclist injury ini kalau dia acute biasanya 2/3-nya upper extremity, tapi kalau overuse biasanya lower extremity ya. Terus kemudian kalau overuse pada cyclist itu antara cyclist anatomy, terus kemudian di sini ada faktor bicycle fit-nya tingginya. Jadi sepedanya itu harus disetel ya, dicocokin dengan cyclist-nya. Terus kemudian ada training error. Jadi ada perkawinan dari 3 faktor ini. Nah, kalau road bike tuh memang harus benar-benar bike fitting, karena kalau bike fitting itu ya
merit antara rider dengan bike-nya itu harus di-fit dulu gitu ya. Kalau leluconnya adalah ya kalau belum di-fit ya belum boleh dinaikin atau dikawinin dulu baru boleh dinaikin ya artinya di fitting dulu gitu. Nah, make the bike fit to your body. Don't make your body fit to the bike. Nah, kadang-kadang nggak karena nggak bike fitting terus akhirnya ya pakai pakai aja akhirnya jadinya cedera karena sebenarnya nggak cocok dengan bentuk tubuhnya atau terlalu tinggi, terlalu rendah dan segala macam. Contoh saddle position kalau too low beban di lututnya tinggi. Tapi kalau terlalu tinggi di hipnya atau di hamstringnya yang tinggi, sehingga penting buat kita untuk tinggi saddle aja itu penting banget. Terus kemudian ya cycling ini lower body and upper body semuanya bekerja. Kalau lower body untuk menghasilkan powernya, tapi upper body generate stability and control. Terus ini otot-ototnya, muscle actionnya pada saat kita pedaling, kalau misalnya pakai clip ya, itu otot-ototnya hip extensor, knee flexor, dan segala macam pada saat posisi di bawah, di atas, dan segala macam ini terjelas di grafik ini. Ini muscle actionnya, terus kemudian, nah kita bisa ngelihat dari motion analysis dari sudut-sudutnya juga, ini cukup menarik. Terus kemudian ketika lower back pain biasanya forward transflexion-nya terlalu berlebihan akan bisa menyebabkan beban di lower back-nya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Saddle position tadi ya terlalu tinggi, terlalu rendah menyebabkan beban di lututnya. Jadi sudutnya harus pas. Terus ini ada beberapa penelitian. Jadi kalau misalnya knee pain itu biasanya karena vertical axis dari tibianya. Terus kemudian kalau misalnya tibiofemoral pain biasanya disebabkan karena otot-otot ini tidak teraktivasi atau lemah ya. Ini beberapa penelitian-penelitian. Terus kemudian ini secara rangkuman back and neck pain biasanya sign simptomnya seperti ini, penyebabnya poor back fit, weak core dan segala macamnya. Di sini ada overtraining semua dan overpronation juga ada di sini. Tinggi pedal itu juga klipnya kadang-kadang miring membuat lututnya masuk ke dalam valgus itu juga menjadi faktor ya kadang-kadang. Terus kemudian ini secara anatomical dan possible result. Kalau anatomical misalnya ada leg length discrepancy, ada wide pelvis, ada pes planus, pronation, internal tibial rotation dan segala macam bisa menyebabkan problem-problem ini semua. Kalau berdasarkan training factor ya saja ya too much, too soon, nanjak, terus kemudian high gear pushing itu juga gear yang tinggi, terus kemudian ngebut juga menyebabkan cedera. Terus yang terakhir adalah tentang bike fitting ya, ini bike fitting, saddle too high, saddle too low, crank arm too long, terus kemudian internal rotation clip, external rotation clip itu juga menyebabkan cedera juga ya. Jadi saya rasa itu ya lewat 1 menit konklusinya ya sebenarnya lari ataupun sepeda itu memang di situ ada biomekanik di mana tubuh kita bekerja terhadap respon pergerakan dan pembebanan pada saat melakukan gerakan lari atau sepeda. Jadi penting buat kita untuk bisa mengakses secara biomekanik. Terus kemudian kalau dari yang saya sampaikan tadi ternyata banyak sekali penelitian-penelitian biomechanical study yang menjelaskan bahwa biomechanical risk factor itu sebagai penyebab dari cedera. Jadi ketika kita bisa mengkoreksi dari biomechanical factor itu, cederanya bisa teratasi dengan baik. Mungkin itu saja. Waktu saya kembalikan ke Dr. Mustika. Terima kasih Dr. Andi atas pemaparannya. Ditahan dulu ini Bapak Ibu yang mau bertanya ya. Silakan yang ingin bertanya dituliskan di kolom chat dengan hashtag. Untuk pertanyaan kepada Dr. Andi, silakan dituliskan hashtag Dr. Andi. Untuk pertanyaan kepada Dr. Donna, silakan dituliskan hashtag Dr. Donna. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke sesi pembicara kedua, juga nanti di akhir sesi ada diskusi. Kita lihat terlebih dahulu ada video profil dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Selamat datang di Universitas Trisakti, di mana pendidikan kedokteran bukan sekadar sebuah ilmu, tetapi sebuah panggilan untuk menginspirasi hidup. Ikuti kami dalam perjalanan di Fakultas Kedokteran, tempat di mana bakat ditempa, nilai dihargai, dan pelayanan masyarakat menjadi misi utama.
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti didirikan dengan tekad untuk menciptakan para dokter yang bukan hanya berkompeten tetapi juga bermoral. Sejak awal, kami bertekad untuk menjadi fakultas kedokteran yang andal, berstandar internasional, berbasis teknologi informasi terbaik di Indonesia, dan menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter Trikrama Trisakti, membangun fondasi yang kokoh atas integritas, keunggulan, dan pelayanan masyarakat. Di sini, kami memiliki fasilitas terkini yang mendukung setiap langkah dalam perjalanan pendidikan kedokteran. Dari laboratorium hingga perpustakaan, semuanya dirancang untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal. Program studi kami dirancang dengan cermat untuk memberikan landasan kuat dalam ilmu kedokteran. Kuliah praktik, penelitian, dan kegiatan mahasiswa menciptakan pengalaman belajar yang berharga. Mahasiswa kami tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Ini bukan sekadar pendidikan, tetapi juga perjalanan pengembangan diri yang luar biasa. Prestasi akademis dan kebahagiaan mahasiswa adalah cerminan dari komitmen kami terhadap kualitas pendidikan. Kemitraan dengan rumah sakit terkemuka dan kesempatan untuk belajar dari praktisi terbaik mempersiapkan mahasiswa kami untuk karir yang sukses dalam dunia kedokteran. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan kami melalui Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari komunitas yang berdedikasi untuk menginspirasi hidup melalui ilmu. Bergabunglah dengan kami di Universitas Trisakti dan mari bersama-sama membentuk masa depan kedokteran yang lebih baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali lagi. Langsung saja kita masuk ke acara pembicara kedua. Berikutnya kita sambut Dr. Donna Adriani, Magister Biomedik AIFO, untuk dapat memaparkan materinya berjudul Neuroscience of Exercise, Molecular Mechanism of Cognitive Function Improvement. Kepada Dr. Donna kami persilakan. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Dr. Donna selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, beliau menjalankan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, kemudian melanjutkan program Magister Ilmu Biomedik kekhususan Fisiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia dari tahun 2008 sampai sekarang, kemudian beliau juga sebagai anggota Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia tahun 2015 sampai sekarang. Beliau juga sebagai anggota Federasi of the ASEAN and Ocean Physiological Societies tahun 2018 sampai sekarang. Beliau juga anggota Publons dari 2020. Kemudian beliau juga sebagai pengurus Persatuan Dokter Fisiologi Klinik Indonesia dan juga Ketua Majelis Ta'ajul Ma'rifat. Baik, kepada Dr. Donna kami persilakan.
Baik, terima kasih Dokter Mustika atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan serta para wakil dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Yang terhormat Ketua CME dan tim CME. Narasumber kita pada hari ini Dokter Andi. Terima kasih ya Dok, sudah bersedia menjadi narasumber. Yang kami hormati dan kami sayangi rekan-rekan dari Departemen Fisiologi, Kepala Departemen Dr. Evelyn, rekan-rekan semua, ada Dr. Mustika, Dr. Fatwa, Dr. Siska, Dr. Juni, Dr. Krisna yang telah membuat webinar ini beserta dengan temanya, juga rekan-rekan dosen dari Departemen Neurologi yang sering berkolaborasi dengan bagian fisiologi, terutama dalam hal fungsi kognitif, serta seluruh peserta webinar yang kami hormati. Pada kesempatan ini, saya akan sharing mengenai neuroscience of exercise dari molecular mechanism of cognitive function improvement. Kognitif adalah suatu proses psikologis yang meliputi pembelajaran, memori, atensi, persepsi, bahasa, intelligence, dan penalaran atau reasoning. Ada suatu akronimnya ini yang saya dapatkan dari bagian neurologi, yaitu Bung Eva. Ini adalah bahasa, bagaimana kemampuan dalam hal berbahasa, pemahamannya, kelancaran berbahasa, penamaan, pengulangan, tulis-menulis, ataupun membaca. Oh, ini adalah orientasi. Biasanya pasien atau responden kita minta untuk menyebutkan tanggal, bulan, tahun, hari, tempat, serta kota untuk menilai orientasinya. Kemudian memori, ada yang jangka pendek ataupun yang jangka panjang. Pada responden kita minta untuk membaca kata, kemudian diulangi. Eksekutif ini adalah kemampuan merencanakan, fokus, mengingat instruksi, dan mengelola beberapa tugas secara bersamaan. Visuospasial adalah kemampuan seseorang dalam memproses informasi visual, memahami ruang dan hubungan spasial antara objek, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam berbagai konteks. Kemudian A adalah atensi, kemampuan memusatkan pikiran. Misalnya diberikan daftar angka, kemudian responden diminta untuk mengulangi angka tersebut dari awal atau dari belakang, ya, atau pengurangan dengan berbagai angka. Ini adalah komponen-komponen dalam kognisi. Molekul yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah BDNF saja, karena banyak sekali molekul-molekul yang berperan dalam hal kognitif. Yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah mengenai BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor, di mana BDNF ini adalah suatu protein termasuk ke dalam neurotrofin yang termasuk ke dalam growth factor. BDNF ini adalah suatu neurotrofin yang paling aktif, yang paling banyak diteliti untuk mengetahui fungsi kognitif. BDNF ini aktif ya dengan berikatan dengan tiroin kinase B ya yang ada reseptornya. Aktif di hipokampus, hipotalamus, cerebral cortex ya dan basal forebrain. Oleh karena itu, apabila kita akan melakukan berbagai research atau penelitian, apabila menggunakan jaringan untuk mengukur kadar BDNF ini, biasanya kita mengambil di daerah hipokampus. BDNF ini dapat menstimulasi pertumbuhan neuron, perkembangan neuron, plastisitas, dan durabilitasnya. Juga dapat meningkatkan survival dari neuron, sinaps yang berperan penting dalam proses pembelajaran dan memori.
Exercise ini banyak sekali penelitian-penelitian yang menghubungkan antara exercise dengan fungsi kognitif, di mana exercise atau latihan fisik adalah aktivitas yang terencana. Jadi ada rencananya, terstruktur, dilakukan berulang-ulang untuk meningkatkan kebugaran jasmani atau physical fitness. Berbagai artikel di dalam jurnal yang meneliti tentang hubungan antara exercise dengan fungsi kognitif ini ada yang membandingkan dalam waktu 4 minggu, 8 minggu, 12 minggu. Ya, ternyata dalam waktu 12 minggu ini dapat meningkatkan fungsi kognitif, efisiensi dari aktivasi otak selama dilakukan exercise. Pada penelitian yang dilakukan dengan peserta usia 60 tahun ke atas, di mana pada usia-usia di atas 60 tahun ini sudah terjadi penurunan dari fungsi kognitif. Exercise yang dilakukan terdiri dari pemanasan sekitar 10 menit, gerakan inti 40 menit, dan pendinginan atau cooling down sekitar 10 menit, sehingga mencapai total waktu 60 menit. Intensitas yang disarankan adalah exercise dengan intensitas yang moderate. Kalau dilihat dari maksimum heart rate-nya kurang lebih 64 sampai dengan 76%. Ada berbagai penelitian yang membandingkan exercise pada intensitas yang ringan, sedang, berat. Dan didapatkan hasil banyak yang mendapatkan peningkatan fungsi kognitif pada exercise dengan intensitas yang moderate ini atau sedang. Ada yang menilai dari kadar BDNF ataupun dari pemeriksaan yang lain. Untuk exercise yang disarankan dari berbagai penelitian yang dapat meningkatkan fungsi kognitif adalah dengan frekuensi 3 sampai dengan 5 kali per minggu, intensitas moderate, kemudian durasi selama 30 sampai 60 menit, dan tipenya yang aerobik. Untuk lansia biasanya ada senam yang dapat meningkatkan aktivitas di otaknya. Jadi bukan hanya senam biasa, tetapi gerakan-gerakan senam yang melibatkan ada sesuatu hal yang membuat responden menjadi berpikir, seperti gerakan yang bersilangan, kemudian ataupun dapat mempergunakan alat bantu seperti bola, ya, bola tenis, bola kecil yang dilakukan dengan menyilang dari tangan ke kanan ke kiri dilakukan sambil exercise, ya. Ini adalah berbagai panduan exercise yang dapat meningkatkan fungsi kognitif yang didapatkan dari berbagai penelitian. Intensitas yang diharapkan adalah yang moderate. Nah, untuk penilaian dalam hal intensitas yang moderate ini ada berbagai pengukuran. Yang paling sederhana, simple dapat dilakukan adalah boxing test, ya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Apabila intensitasnya pada tahap yang ringan, maka masih bisa untuk berbicara dalam suatu kalimat, ya, kemudian dapat bernyanyi. Ini berarti masih masuk ke dalam intensitas yang ringan. Apabila ternyata responden mengalami kesulitan dalam bernyanyi, ya, tetapi dalam berbicara masih dapat berupa kalimat, maka intensitasnya masuk ke dalam yang sedang atau moderate. Namun apabila mengalami kesulitan dalam bernyanyi dan juga berkata, dalam hal ini kalimat, ya, hanya bisa berkata-kata saja, berarti masuk ke dalam intensitas yang berat, ya, atau high. Ini adalah suatu alat ukur yang mudah, ya, dalam menilai intensitas, atau bisa dilakukan secara objektif, dilakukan penilaian dari maksimum heart rate,
Ya, pada dewasa maksimumnya adalah 220 dikurangi usia dalam tahun ya. Kemudian dikalikan 67 sampai dengan 76% untuk mendapatkan nilai intensitas yang moderate. Ini juga bisa dilakukan secara objektif. Dari berbagai penelitian, ada berbagai mekanisme yang dapat meningkatkan fungsi kognitif. Yang tentu dengan beberapa pedoman yang sudah diteliti ya, mengikuti pedoman frekuensinya, intensitasnya, durasinya, kemudian tipenya atau yang biasa kita singkat dengan FIT ya, FIDT atau FITT. Exercise ini dapat meningkatkan neurogenesis dengan meningkatkan neuroplastisitas. Exercise juga dapat meningkatkan neuron survival, ketahanan dari neuron. Dapat juga meningkatkan vaskularisasi yang dapat mensupport neurogenesis dan neuronal survival. Exercise dalam hal ini akan meningkatkan neurotrofi. Ini ada berbagai macam neurotrofi, namun yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah peningkatan dari brain-derived neurotrophic factor yang akan meningkatkan neurogenesis, plastisitas sinaps, serta sinaptogenesis. Ya, ini adalah gambar bagaimana aktivasi signaling dari BDNF ini selama exercise. Apabila kita melakukan exercise yang sesuai dengan pedoman, ya, kemudian exercise ini akan meningkatkan konsumsi energi. Peningkatan konsumsi energi ini akan meningkatkan rasio dari AMP terhadap ATP. Kemudian akan mengaktifasi AMPK, ya, AMP activated protein kinase, kemudian akan meningkatkan NADH, meningkatkan sirtuin-1 yang akan teraktivasi, kemudian akan mengaktifasi metil CP2 binding protein ya. Di sini setelah teraktivasi akan meningkatkan aktivitas dari CREB. Peningkatan aktivitas CREB ini akan meningkatkan produksi dari BDNF. BDNF di sini akan berikatan dengan protein tirosin kinase B, TRKB, ya, di mana ikatan dari BDNF dengan tirosin kinase B ini akan mensupport formasi dari short term memory dan perkembangan dari neuron, terutama dendrit. Di sini kemudian akan ada memengaruhi ya. Kemudian di sini akan ada produksi glutamat ya. Selama exercise ada produksi glutamat. Produksi glutamat ini akan memengaruhi NMDA reseptor. Ya, di sini akan memengaruhi NMDA reseptor sehingga terjadi influx kalsium. Influx kalsium ini akan mengaktifkan calmodulin dependent kinase 2 ya, akan diaktifkan sehingga akan meningkatkan aktivitas CREB. Ya, di mana tadi aktivasi dari CREB ini meningkat aktivitasnya sehingga akan meningkatkan produksi BDNF, juga akan meningkatkan ekspresi dari BDNF. Calmodulin dependent kinase 2 ini juga akan meningkatkan berbagai kaskade signaling pathway ya, MAPK, ERK, MSK yang akan meningkatkan aktivasi dari CREB ya, juga ikatan antara BDNF dengan tirosin kinase B tadi. Kemudian di sini ada reseptor yang diaktifasi oleh proliferator prokinase sehingga akan mengaktifkan koaktivator gamma 1 reseptor yang akan diaktifkan ya, di sini akan aktif ya,
akan aktif juga ERRA sehingga akan ada kegagalan MDC5 terhadap irisin yang akan meningkatkan produksi BDNF ya. Kemudian nanti BDNF ini juga akan berikatan kembali dengan tirosin kinase B. Nah, ini adalah bagaimana exercise dapat meningkatkan kadar BDNF. Di sini, peningkatan kadar BDNF selain di prefrontal cortex dan hipokampus, juga ada proyeksi glutaminergic neuron sehingga juga akan menginduksi adanya ekspresi BDNF ya di regio yang lain ya seperti nukleus accumbens, amigdala, hipotalamus ya serta ventral tegmental area. Gambar ini juga menunjukkan bahwa dari exercise akan meningkatkan BDNF production ya. Dari skin akan meningkatkan NO dan VEGF. NO ini adalah nitric oxide yang merupakan suatu vasodilator poten ya, dan VEGF vascular endothelial growth factor yang akan dapat meningkatkan angiogenesis, yang akan dapat meningkatkan BDNF production. Dari skeletal muscle juga akan terjadi peningkatan PPR dan PGC1A. Dari mitokondria juga akan meningkatkan PGC1A dan ERRA. Sehingga BDNF produksinya akan meningkat ya, sehingga akan dapat meningkatkan neurogenesis, sinaptogenesis, angiogenesis. Dari mekanisme survivalnya melalui jalur EKT pathway, dari pertumbuhannya melalui MEPK pathway, dari plastisitasnya melalui jalur PLCY pathway ya. Juga ada perubahan dalam hal morfologiknya dari dendritiknya. Terdapat beberapa hasil penelitian yang dilaporkan exercise ini dapat meningkatkan fungsi kognitif. Salah satunya adalah penelitian yang kami lakukan dari Departemen Fisiologi di Kedokteran Trisakti, juga bekerja sama dengan FKUI dari Departemen Fisiologi, bahwa exercise ini dapat meningkatkan fungsi kognitif yang kita ukur ya, kita bandingkan dengan kontrol yang melakukan exercise dan yang tidak melakukan. Ternyata hasilnya lebih tinggi yang melakukan exercise secara rutin sesuai dengan protokol yang ada. Dilakukan selama 12 minggu. Kemudian ini juga ada hasil dari penelitian yang menjelaskan adanya hubungan dengan fungsi kognitif. Melakukan penilaiannya melalui MOCA-INA ya, diukur sebelum dan sesudah dibandingkan yang dilakukan intervensi dan yang tidak intervensi. Ternyata yang melakukan exercise ya, hasilnya lebih baik dibandingkan yang tidak melakukan. Ini adalah daftar referensinya. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Donna atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja buka sesi diskusi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan menuliskan di kolom chat. Ini sambil menunggu sudah ada pertanyaan, Dr. Andi, Dr. Donna, saya bacakan. Dari Kokvero, ini pertanyaannya. Izin bertanya dok, bagaimana cara berlari yang sudah pernah cedera? Lalu butuh berapa lama istirahat setelah cedera pada lutut? Terima kasih jawabannya. Ini kepada Dr. Andi. Saya izin bacakan yang pertanyaan kedua, Dr. Andi. Ya, Izin dokter, sebelumnya perkenalkan saya Pinkan, mahasiswa FK Trisakti. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat bermanfaat.
Izin bertanya, Dok, apakah ada hubungannya antara kelemahan otot core dengan resiko terjadinya knee injury pada pelari? Baik, 2 pertanyaan dulu, Dokter Andi. Dipersilakan, Dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu ya. Jadi, apakah bagaimana cara berlari yang sudah pernah cedera, lalu butuh berapa lama istirahat setelah cedera pada lutut? Ya, yang pertama adalah eh, kalau sudah pernah cedera, ya tentu saja kita harus mewaspadai bagaimana proses cederanya. Apakah proses cederanya sudah recovery dengan tuntas atau belum? Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan treatment atau membuat sebuah program untuk pelari yang cedera itu memang cukup kompleks ya. Kita tidak hanya menghilangkan nyeri, kita tidak hanya memperbaiki ruang gerak sendinya atau range of motion-nya, tapi kita juga harus menguatkan ototnya, tapi juga kita harus mengkoreksi otot-ototnya, imbalance muscle atau ketidakseimbangan ototnya. Terus kemudian kadang kita juga harus perlu melatih kestabilan sendinya atau proprioceptifnya, latihan untuk keseimbangannya. Terus kemudian kadang kita melatih otot core-nya juga. Nanti mungkin berkaitan sama pertanyaan yang kedua. Terus kemudian selain itu juga return to run itu harus melalui proses yang bertahap ya. Artinya yang tadinya bisa lari dengan cepat, misalnya pace 5, ya mungkin lari dulu dengan kecepatan pace 8, apakah ada rasa sakit atau tidak. Terus kemudian dicoba secara bertahap dengan terus melakukan latihan kekuatan otot tadi. Terus kemudian juga beberapa itu perlu juga yang melakukan perlu ini ya, menggunakan insole. Misalnya ternyata emang ada faktor risiko ortotik yang sebenarnya perlu dikoreksi. Terus kemudian juga kalau di beberapa bukti ilmiah itu mengatakan bahwa running retraining, artinya kita memberikan masukan atau input kepada pelari tentang bagaimana pola lari yang mungkin selama ini sebagai faktor risiko cederanya itu dirubah gitu. Misalnya sebagai contoh, cadence-nya kalau bisa cadence-nya ditingkatkan gitu. Jadi jumlah step per menitnya itu ditingkatkan. Ya, itu dengan meningkatkan step per menit itu akan mengurangi beban di sendinya atau beban di lututnya. Terus kemudian akan mengurangi ground reaction force juga gitu. Jadi tentu saja butuh berapa lama istirahat setelah cedera lutut, ya tentu saja sesuai dengan kondisi cedera lututnya. Kadang-kadang kalau cedera lututnya dia tidak parah, ya sebenarnya dia masih bisa tetap beraktivitas. Dia mungkin nggak lari, tapi mungkin jogging atau jalan cepat terlebih dahulu. Jadi tapi sambil memperbaiki dari proses cederanya tersebut gitu. Itu mungkin jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah ada hubungan antara kelemahan otot core dan risiko terjadinya knee injury pada pelari? Ya, tentu saja ada hubungan dan hubungannya ini sangat erat ya, gitu. Karena kita tahu bahwa otot core itu punya fungsi sebagai penstabil tubuh, gitu. Jadi kalau misalnya otot-otot di panggul atau biasanya otot core itu namanya lumbopelvic hip kompleks ya. Artinya otot-otot core itu lemah, maka beban di lututnya akan jadi lebih besar karena otot core ini sebagai stabilitas. Itu yang pertama. Terus kemudian otot core ini juga sebagai absorbs dari beban tersebut. Jadi otot core-nya kuat, maka akan ada absorpsi dari beban yang akan diterima sama lututnya gitu. Jadi kalau bicara gaya yang diterima dari lutut kita itu ada dari atas dan dari bawah ya. Kalau dari bawah itu adalah ground reaction force. Ketika kaki menghentak ke tanah, itu pertama kali diterima oleh mungkin plantar fascia atau otot-otot di sekitar kaki ya, oleh kaki, sendi kaki, terus kemudian diteruskan ke calf, terus kemudian ke lutut. Tapi otot-otot
lutut ya, quadriceps sama hamstringnya. Tapi juga ada beban dari bawah, yaitu adalah gravity atau beban tubuhnya sendiri, body weight atau dari center of gravity. Jadi ketika punya otot yang core cukup kuat, maka beban yang mungkin terutama yang dari gravity itu akan terabsorb, ataupun juga dari ground reaction force-nya itu juga apa namanya, core-nya itu akan mengabsorpsi dari bebannya, sehingga beban yang diterima sama lututnya itu akan jadi makin kecil. Terus kemudian ketika otot core-nya kuat, eh, tadi ya, akan mencegah dari misalignment-nya gitu, akan ketidaksejajaran tadi dari hip drop atau otot-otot panggulnya itu akan tidak terjadi gitu. Jadi tidak terjadi penurunan dari panggulnya, sehingga itu akan menurunkan risiko cedera. Kurang lebih seperti itu jawaban saya. Baik, terima kasih Dokter Andi. Rasanya cukup jelas ya jawabannya ya Dok ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Michelle. Ini untuk Dokter Dona nih. Izin dokter, sebelumnya saya Michelle Valerie, mahasiswa FK Trisakti. Izin bertanya dok, apakah kadar BDNF juga akan meningkat pada jenis latihan yang resistance? Ya, terus kemudian langsung dua ya dok ya pertanyaannya ya dok. Dari Dokter Putri, selain exercise, adakah hal lain yang dapat meningkatkan BDNF di tubuh kita? Seperti contohnya suplemen atau obat-obat tertentu. Ya, gitu dok. Silakan dokter. Ya, baik. Terima kasih Dokter Mustika. Terima kasih atas pertanyaannya dari Michelle ya. Pada dasarnya ada hubungan antara brain and muscle. Jadi ada brain muscle connection. Jadi kalau untuk kita melakukan exercise akan meningkatkan BDNF, tetapi dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Jadi tidak hanya sekali kemudian meningkatkan. Jadi itu ada pedomannya, ada protokolnya. Kemudian untuk jenis-jenisnya juga akan ada beberapa yang harus mengikuti pedoman. Untuk latihan resistance di sini juga dapat meningkatkan kadar BDNF ya dengan mekanisme yang seperti tadi ada hubungannya antara muscle skeletal kemudian BDNF yang resisten, tetapi dengan syarat mengikuti pedoman yang sesuai ya, dan setiap orang ini unik ya, jadi bisa berbeda antara yang satu dengan yang satunya gitu. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Dokter Putri. Nah, kebetulan Dokter Putri suka ikut maraton Dokter Andi. Nanti mungkin Oh bisa ya. bareng dengan Dokter Andi nih, baik di luar kota maupun di luar negeri. Baik, Dokter Putri, terima kasih dok. Apakah ada hal lain yang dapat meningkatkan BDNF? Nah, BDNF ini adalah suatu protein dok. Karena ini ada protein, berarti ada nutrisi juga yang dapat memengaruhi dari produksi BDNF ini. Ada beberapa penelitian juga dok yang meneliti mengenai vitamin D. Vitamin D ini dapat meningkatkan kadar BDNF melalui suatu mekanisme tertentu ya. Kemudian vitamin C juga ini ada ya. Bahkan saya lihat ada yang jual ini langsung BDNF gitu. Suplemen meningkatkan BDNF. Nah, untuk hal tersebut ada beberapa yang dihubungkan dengan BDNF ya. Mungkin itu saja dari saya, Dokter Inga. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Dona. Masih ada pertanyaan lain? Coba kita cek di kolom chat. Sudah ya, tidak ada lagi pertanyaan. Ya, baik. Mungkin kita cukupkan, dok. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, dokter? Dari Dokter Andi, dari Dokter Dona? Saya cukup. Ya, terima kasih Dokter Andi, Dokter Dona selaku narasumber. Kami sangat tertarik, sangat menarik sekali sebenarnya ini ya temanya, topiknya. Kayaknya harus ada siang klinik lainnya ini tentang exercise. Ya, baik dok, karena telah berakhir sesi pemaparan materi dan juga diskusi, saya selaku moderator izin menutup acara siang klinik hari ini. Terima kasih atas kehadiran para narasumber, terima kasih atas
para panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, juga terima kasih kepada para peserta yang telah hadir. Saya tutup acara siang klinik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andi.